Sebelum kita berdoa, saya ingin membagikan sebuah mazmur yang sangat khusus yang sangat berharga bagi saya. Ini adalah mazmur yang telah mendorong saya untuk berdoa ketika saya merasa lemah. Dan ini adalah mazmur yang telah saya doakan ketika saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mazmur 86 ayat 1-17 berkata, Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu. Bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dan sujud di hadapan-Mu. Semoga nama-Mu ditinggikan. Kami datang memohon hari ini untuk hati yang berdoa, hati yang rindu menyembah-Mu, hati yang ingin memuji-Mu. Roh Kudus, ajarilah kami bagaimana berdoa. Ajarilah kami berdoa dengan kuasa, berdoa dengan keberanian, berdoa tanpa henti. Roh Kudus, ajarilah kami berdoa dari kitab suci. Bantulah kami untuk hidup dan bergerak dalam kesadaran akan hadirat Allah. Allah, firman-Mu berkata, jika ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Maka dalam masa penderitaan kami, tolonglah kami untuk melakukan hal itu, untuk berdoa. Ketika kami membutuhkan pertolongan, kami akan memanggil nama Yesus Kristus sebagai benteng kami di hari kesesakan. Kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Firman-Mu dalam Yesaya 45 ayat 2 berkata, Aku akan berjalan di depan-Mu dan akan meratakan gunung-gunung, akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan akan mematahkan palang-palang besi. Terima kasih untuk janji-Mu, Tuhan. Berjalanlah di depan kami setiap hari, ya Guru. Semoga Roh Kudus menolong kami untuk mengutamakan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Engkau, Tuhan Yesus, adalah yang utama di rumah kami,
yang utama dalam keuangan kami, yang utama dalam pernikahan kami. Tidak ada dan tidak seorang pun yang layak bersaing untuk tempat nomor 1 di hati kami, karena hanya Engkau yang duduk di atas tahta. Hanya Engkau yang adalah Allah atas hidupku, Yahweh. Kami mengundang Roh Kudus untuk menjadi guru kami dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Hanya Engkau, ya Allah, yang dapat meratakan gunung-gunung. Hanya Engkau, Tuhan, yang memberikan istirahat bagi yang letih. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang dapat memberikan damai sejati. Allah, aku berdoa agar Engkau berbelas kasihan kepada kami. Pandanglah kami dengan penuh belas kasihan, bahkan ketika kami jatuh. Bapa, tolonglah kami dalam kehidupan doa pribadi kami untuk menghargai dan memiliki komitmen yang kudus untuk meluangkan waktu sendirian bersama-Mu. Bangkitkan kerinduan dalam diri kami sehingga kami dapat meluangkan waktu sendirian dalam hadirat-Mu secara teratur dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan-Mu. Roh Kudus, aku memohon agar Engkau menolongku untuk menjadikan doa dan pembacaan firman Allah sebagai prioritas dalam hidupku, bahkan di tengah dunia yang sibuk ini. Pertahankan prioritasku selaras dengan kerajaan Allah. Aku berdoa agar Roh Kudus menjaga hidup kami dari hal-hal yang mengendalikan kami, mengalihkan kami, dan menjauhkan kami dari hadirat Allah. Bantulah kami untuk menjaga hubungan kami dengan Tuhan sebagai prioritas. Semoga Roh Kudus tidak pernah berhenti menyadarkan kami dan menarik kami ke arah-Mu, Tuhan. Semoga Ia tidak pernah berhenti menarik hati kami. Semoga Ia tidak pernah berhenti memanggil kami kepada hal-hal yang dari Allah. Bantulah kami untuk mengarahkan mata dan perhatian kami pada surga, untuk mencari hadirat-Mu setiap hari. Hidupkan kembali roh kami, Tuhan, dan segarkan kerinduan kami sehingga kami akan mengejar-Mu. Semoga Roh Kudus menciptakan api dalam diriku yang menyala-nyala untuk hal-hal yang dari Allah, api yang mencari Yesus Kristus di atas segalanya, selalu. Tuhan, jadilah yang utama dalam hidupku dan hatiku. Dalam nama Yesus yang perkasa aku berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi-Mu, Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Aku memuliakan nama-Mu. Besar dan perkasa Engkau, Tuhan. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan membantu mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.